Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama hadir di sini pada Minggu 10 Agustus 2025 di lingkungan Dusun Pecakawikan dalam acara pengajian rutin Ahad Wage pimpinan cabang Muhammadiyah Wanayasa dengan tema Makmur Masjidnya Sejahtera Jamaahnya. Dan alhamdulillah pada kali ini suatu pengajian yang istimewa. Hari ini dihadiri oleh 2 kampus dari UMP juga dari Magelang. Pengajian pagi ini dihadiri dari 2 kampus tadi disebutkan ya. Dari Unima Magelang, tim medianya hadir hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, yang ini pengajian yang istimewa ya. PDM tidak diundang, tetapi ada tulisannya PDM di situ. Enggak apa-apa. PCM Wanayasa ya, dan Karangkobar. Kemudian PRM Piasa. Namanya sulit ya, seperti di luar negeri. Piasa. Karo Pecawian. Lebih cawian ya. Lebih sulit lagi itu ya. Para sesepuh, kemudian teman-teman LPPM UMP yang kami banggakan, juga teman-teman mahasiswa, seluruh jamaah yang kami banggakan. Jadi tadi Pak Kepala Desa, nah, saya setuju dengan Pak Kepala Desa. Orang-orang Muhammadiyah ya anak-anaknya disekolahkan di TK Aba dan MI Muhammadiyah. Ada yang sudah tidak punya anak, bikin lagi ya. Bikin lagi untuk disekolahkan di TK Aba dan MI Muhammadiyah. Nanti kalau sudah besar dikuliahkan di Unima atau UMP, sama ya. Jadi di Jawa Tengah ini kita punya 4 universitas Muhammadiyah yang sudah terakreditasi unggul. Yang nomor 1 UMS Surakarta, yang kedua UMP Purwokerto, yang ketiga Unima Magelang, dan yang terbaru Unimus Semarang. Jadi ini perguruan tinggi Muhammadiyah kita di Jawa Tengah semuanya hebat ya.
kecuali yang belum. Semuanya. Jadi maka saya mengajak seluruh jamaah ini, kalau musimnya kuliah, ya kuliahkan di Universitas Muhammadiyah. Tinggal memilih mana yang paling disukai atau diminati. Sebab kadang-kadang ada warga kita tidak mau kuliah di Universitas Muhammadiyah, tapi kuliahnya di UAD gitu. Jadi di Muntilan itu, Magelang, ada tetangganya Pak Rektor Unima itu disuruh kuliah di Unima tidak mau. Padahal kuliahnya hanya di UAD, jurusannya sama gitu. Akreditasinya sudah unggul kita, tapi pilihnya di Jogja. Ngertinya UAD bukan Muhammadiyah gitu. Nah, ya memang bukan Muhammadiyah karena Universitas Ahmad Dahlan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya kira iklannya di situ saja. Kita mendukung semuanya ya. Nah, pengajian hari ini juga istimewa karena temanya tentang memakmurkan masjid, tapi tempatnya di sawah. Nah, jadi ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang memiliki sawah ini nanti mendapatkan barokah yang banyak karena digunakan untuk pengajian. Ini pengajian. Kalau Pak Dikin anggota dewan itu tidak suka pengajian, tapi pengaosan. Pengaosan kita tegese ngedum kaos. Nah, pembagian kaos. Nah, kalau ini betul-betul pengajian ya. Temanya tentang memakmurkan masjid. Bapak, Ibu, adik-adik, jamaah sekalian, adakah di antara panjenengan yang belum pernah masuk masjid? Tidak ada ya? Ya. Masjid kita itu harus dimakmurkan. Perintah Al-Quran itu memakmurkan masjid, bukan memewahkan masjid. Tadi ayat Al-Quran yang dibaca oleh qori kita dalam surat At-Taubah dari ayat 17 sampai ayat 20 tadi. Ada yang belum pernah membaca, Bapak Ibu? Pernah baca ya? Nah, di ayat 17 itu diterangkan bahwa tidak mungkin orang-orang yang musyrik kok memakmurkan masjid. Jadi orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid. Orang musyrik itu adalah orang yang tidak setia. Orang yang memperselingkuhkan Allah dengan yang lain. Kalau orang selingkuh itu setia apa tidak? Tidak. Ada yang selingkuh? Halo? Ada? Oh, hadir juga. Ya, hadir. Nah, orang yang selingkuh itu artinya orang yang tidak setia. Orang musyrik itu orang yang memperselingkuhkan Allah dengan yang lain. Kalau memperselingkuhkan suami itu baik apa tidak? Tidak. Kalau suami selingkuh baik apa tidak? Tidak. Kalau ustadz selingkuh, oh, tidak baik ya. Nah, maka saya juga tidak selingkuh. Nah, ini orang musyrik itu kok yang diperselingkuhkan Gusti Allah. Itulah orang kurang ajar loh. Nah, maka tidak mungkin orang yang kurang ajar kok memakmurkan masjid. Nah, jadi jenengan kurang ajar apa tidak? Mboten. Nah, yang merasa tidak kurang ajar mestinya bersemangat memakmurkan masjid. Setuju? Setuju. Ya sudah selesai pengajiannya. Ya. Karena sudah setuju kok.
Jadi rumusnya, orang yang tidak setia berarti selingkuh. Ya. Orang selingkuh berarti kurang ajar. Orang musyrik itu orang yang tidak setia, berarti kurang ajar kepada Gusti Allah. Itu tidak mungkin memakmurkan masjid. Karena panjenengan bukan orang kurang ajar, berarti panjenengan orang yang bersemangat memakmurkan masjid. Tetapi orang-orang yang memakmurkan masjid itu ada tandanya yang disebut dalam ayat 18 tadi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Syarat nomor 1 ini jenengan punya apa tidak? Tenan? Panjenengan iman kepada Allah tidak? Iman. Buktinya apa? Kalau orang itu percaya kepada Allah, ya ada buktinya. Jangan hanya ngaku saja. Kalau hanya ngaku iman kepada Allah, gampang. Orang yang percaya kepada Allah itu bukti pertamanya adalah hati-hati. Hidupnya hati-hati. Hati-hati itu artinya ngati-hati. Ngati-hati itu tidak sembrono. Mengapa kok ngati-hati? Karena orang yang percaya kepada Allah yakin selalu dipentelengi Gusti Allah. Dipentelengi cara wanaya apa? Sama ya? Oke. Kalau orang itu jangankan dipentelengi Gusti Allah, dipentelengi ketua PCM saja, itu sudah rikoh kok kalau mau aneh-aneh. Nah, maka bukti pertama orang yang percaya kepada Allah itu hidupnya ngati-hati. Yang kedua, orang yang percaya kepada Allah tidak mungkin nglokro. Nglokro ki apa? Tidak semangat ya. Nglokro itu putus asa. Nah, Bapak Ibu pernah nglokro? Ketika jenengan nglokro berarti tidak percaya kepada Gusti Allah. Wong kita punya dekengan Gusti Allah kok nglokro. Wong hanya punya dekengan pusat saja gaya kok. Lah ini yang dekengin kita Gusti Allah, maka tidak boleh nglokro. Setuju? Setuju. Nek ana wong nglokro dikapake. Diteot. Kalau ada wong nglokro itu nengke wae, tunggu matine. Karena orang yang nglokro itu tidak bisa diberi nasihat. Wis, tunggu matine. Wis. Maka supaya panjenengan tidak ditunggu matine, jangan nglokro. Setuju? Oke, tidak boleh ada orang Islam kok nglokro. Apalagi Islamnya melu Muhammadiyah dan Ngaisyah. Ngaisyah itu kan perempuan. Betul toh? Perempuan itu di media sosial disebut apa tuh? Ras paling kuat sedunia. Kalau Ngaisyah bukan hanya ras paling kuat sedunia, tapi ras paling kuat sedunia dan akhirat. Nah, itu Ngaisyah. Maka cok mendeli bojone. Itu ya. Mboten nggih?
Boten, nggih, berarti jenengan ras yang lemah lembut. Yang Aisyah itu termasuk perempuan yang lincah di luar rumah tetapi ramah ketika di rumah. Setuju? Oke, setuju. Jadi tenang bapak-bapak. Nanti Aisyah sudah nggak ada yang marah-marah kalau di rumah. Nggak ada, nggak ada. Karena yang dimarahi sudah tidak ada. Nah, karena Aisyahnya sudah janda. Ini ada yang janda apa tidak? Ada. Ya, nanti didaftar oleh PCM. Jadi ada pendaftaran janda-janda muda. Oke, kok mas tekan janda? Apa tadi ya? Malah sing dieling-eling janda muda. Wah ya. Jadi Aisyah itu adalah perempuan muslimah yang lincah di masyarakat tetapi ramah ketika kembali ke rumah. Itu Aisyah sejati. Kalau tidak begitu berarti Aisyah yang belum sejati. Nah, oke ya wes. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya kepada Allah itu tidak pernah umuk. Umuk itu apa? Sombong. Nah, mengapa kok tidak sombong? Karena ketika kita itu berhasil, punya kelebihan, itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Nah, maka orang yang percaya kepada Allah tidak pernah sombong. Yang keempat, orang yang percaya kepada Allah hidupnya selalu bahagia. Kok amin? Iki bukan doa. Itu untuk mengukur diri. Jenengan itu hidupnya bahagia apa menderita? Bahagia? Oke? Awas kalau menderita. Nah, yang menderita berarti tidak percaya kepada Allah. Tapi yang percaya kepada Allah pasti bahagia. Itu ciri pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada hari akhir. Jenengan percaya kepada hari akhir apa tidak? Buktinya apa? Loh, harus ada buktinya. Orang yang percaya kepada hari kiamat itu pasti tidak berani berbuat maksiat. Nah. Halo? Pernah maksiat? Pernah? Oh, pancen luar biasa jenengan ya. Istimewa. Karena percaya kepada hari kiamat kok wani maksiat. Itu namanya tidak cocok dengan yang diucapkan. Mengapa kok tidak boleh berbuat maksiat? Sebab di hari kiamat nanti ada pertanggungjawabannya. Jadi seluruh yang kita kerjakan di dunia ini besok akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali yang tidak percaya kepada hari kiamat, tidak usah mikir pertanggungjawaban. Nanti langsung cilekek di akhirat. Cilekek itu apa? Celaka. Nah, celaka itu artinya apa? Nah, celaka itu artinya menderita. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat dengan syarat tadi itu insya Allah masuk neraka tanpa hisab. Bisa dengan lancar. Pengen Bapak Ibu? Pengen? Pengen masuk neraka tanpa hisab. Nah, itu ya enggak usah ya. Nah, kita itu ya jangan pengen masuk neraka ya. Oke itu.
Itu orang yang memakmurkan masjid, itu ya tanda pertamanya percaya kepada Allah dan hari kemudian. Karena tidak mungkin orang tidak percaya kepada Allah kok memakmurkan masjid. Kemudian tanda yang kedua, wa aqamas shalah, orang yang mendirikan sholat. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah sholat apa belum? Halo? Oh, sholat duhur ya belum, memang belum waktunya. Kalau sholat duhur sekarang malah dosa. Selama ini Bapak Ibu sudah mendirikan sholat atau baru melaksanakan sholat? Tenane dul. Oke, sekarang kita ukur. Orang itu, ini rodok serius ya, rodok serius dan jadi berat nanti. Piye, disampaikan apa tidak? Loh nanti resikonya berat loh ini. Disampaikan ya? Ya, oke. Apa tadi yang akan saya sampaikan apa? Oh, mendirikan sholat ya. Saya itu sok lupa. Orang itu dikatakan mendirikan sholat kalau yang pertama, senantiasa ingat Allah kapan saja, di mana saja. Karena aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Sudah begitu? Sekarang ingat Allah apa tidak? Tenane. Oke ya. Apa bukti orang ingat Allah? Angel neh kuwi. Bukti orang ingat Allah ya tadi seperti yang di depan tadi, ngati-hati. Ngati-hati betul. Karena dipendelengi Gusti Allah. Ngati-hati dan bahagia, itu orang yang dekat dengan Allah. Oke, yang kedua, tidak berbuat maksiat setelah sholat. Setelah wae, nek saurunge ra apa-apa. Tetapi harus diingat, kalau jam 11 siang berbuat maksiat, jam 11 siang itu setelah sholat subuh. Jadi tidak boleh. Enggak boleh. Terus kalau jam 14 itu setelah sholat duhur. Kalau jam 17 setelah sholat asar. Nah berarti kira-kira kalau dengan rumus seperti itu, orang yang rajin sholat 5 waktu kok bermaksiat apa tidak? Tidak ya? Nah, selama ini masih kober apa tidak? Allah dan uang kene ki angel tuturane. Ya. Oke ya. Jadi mestinya kalau dengan rumus seperti itu, orang yang rajin sholat tidak sempat berbuat maksiat. Kira-kira kalau tidak sempat berbuat maksiat, itu akibatnya baik apa jelek? Baik, akan dilakukan apa tidak? Woi, masihkah akan berani maksiat? Tidak ya? Oke, dipegang oleh janji jenengan dewi. Terus apa? Yang disebut mendirikan sholat tadi 2 ya. Jadi yang pertama selalu ingat Allah, yang kedua tidak berbuat maksiat setelah sholat. Selesai. Yang ketiga, yang kedua kan mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Nah, Bapak Ibu sudah membayar zakat belum? Apa? Zakat fitrah. Bapak Ibu,
kalau pengen tidak bayar zakat, jadilah orang melarat. Pripun? Pengen bayar zakat, apa pengen ra perlu bayar zakat? Pengen bayar zakat. Nah, jadilah orang yang tidak melarat. Jadi yang melarat ki kepenak rasa bayar zakat. Nanti hisapnya di akhirat ringan. Sing dihisap apa wong kere kok. Ora ditakon ini nek sing sugih pendapatannya banyak, apalagi anggota DPR kuwi hisapnya rumit nanti. Rumit. Mulane rasa dadi DPR sampean ben Pak Daken wae. Nah, dadi sing rumit ben beliau. Ning nek DPR sing apik, wong gelem mangkat pengajian. Insyaallah sesuk ora terlalu rumit. Insyaallah. Ning yo sing ngerti yo beliau dhewe kok arep rumit apa ora. Iki do sepakat ya? Tidak mau jadi orang melarat ya. Kalau tidak melarat berarti wajib bayar zakat. Nah, nek orang itu enggan bayar zakat, tidak mungkin gelem memakmurkan masjid. Upama memakmurkan masjid ya ming bel gedes kuwi. Bel gedes apa ya? Ya ming golek pamrih. Ming ben dipilih ngono. Nah itu nek sing tidak mau bayar zakat. Tapi kalau bayar zakat mesti memakmurkan masjid. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an membayar zakat itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang pakai kalimat hud, ambillah. Nah, jadi lazismu mendatangi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang sudah layak bayar zakat, diambil gitu, dipaksa. Kalau ndak mau bayar pateni gitu. Loh, angel tapi. Jadi pada zaman Abu Bakar itu kan begitu. Orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat dipateni. Itu sing mateni sapa? Ketua PCM. Itu tanggung jawab ketua PCM. Kalau saya tidak punya tanggung jawab itu karena saya hanya wakil ketua. Yang dipateni apa? Bukan orangnya, tetapi keengganan membayar zakatnya itu yang dibunuh. Sehingga dia menjadi sadar untuk membayar zakat. Maka tugas lazismu itu di samping mengumpulkan dan mentasarufkan juga menyadarkan orang supaya mau membayar zakat. Oke ya. Tapi ini khusus bayar zakat itu hanya khusus panjenengan yang hartanya sudah mencapai nisab. Kalau belum itu beres rasa bayar. Nek infak tidak ada ketentuan, semua harus infak. Nek zakat ada ketentuannya ya. Tapi tadi saya sudah tanya, jenengan semangatnya adalah semangat pengen bisa bayar zakat. Maka sebenarnya perintah bayar zakat itu adalah perintah untuk bekerja keras agar bisa memperoleh rezeki yang banyak sehingga bisa membayar zakat. Yang kedua itu menunaikan zakat. Kalau ini levelnya sudah lebih tinggi. Orang yang sudah menyetorkan zakatnya ke lazismu. Sehingga lazismu tidak datang, tapi didatangi oleh muzaki. Panjenengan sudah begitu? Anggres pengajian kok ngomong ke zakat ini mesti do meneng. Soalnya angel. Maka zakat jarang disampaikan oleh mubalek. Soalnya mubaleknya orang bayar zakat. Oke ya. Jadi ini level yang sudah bagus. Maka
saya menyarankan kepada kita bersama, andai kata kita hartanya belum mencapai nisab, boleh melakukan dengan belajar membayar zakat. Caranya bagaimana? Setiap pendapatan yang diterima berapapun, jenengan sisihkan sekurang-kurangnya 2,5%. Mengapa saya pakai sekurang-kurangnya 2,5%? Sebab 2,5% itu hanyalah batas kemeditan seseorang. Jadi kalau orang itu 2,5% saja enggan, berarti dia rombongan al-meditun. Rombongan medit. Nah nanti kalau sudah 1 bulan atau 2 bulan terkumpul agak banyak, baru disetorkan ke lazismu. Nah, itu cara kita belajar membayar zakat. Kalau mau dengan cara seperti itu, insya Allah pada saatnya pasti disampaikan oleh Allah memiliki rezeki yang mencapai nisab. Dan dengan cara seperti itu kita menjadi sadar betapa besarnya rezeki dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, itu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia orang yang mengamalkan zakat. Kalau orang yang mengamalkan zakat itu, zakat sudah menjadi karakternya. Jadi nek bayar zakat ki masuk angin. Bahkan dia sudah berani membayar zakat dengan cara prabayar. Zakat prabayar ki piye? Pendapatan bulan depan yang sudah terduga, papanya Pak dosen ini, anak Pak dosen nggak cetha, sasi ngarep ki piro, itu dibayarkan sekarang zakatnya. Itu namanya zakat prabayar. Itu sama dengan utang. Utang itu adalah nabung prabayar. Jadi tabungan kita yang akan datang sudah diambil sekarang. Itu disebut utang. Kalau jenengan sudah sampai level bayar zakat prabayar, oh itu sudah keren. Itu nanti ganjarannya surga Firdaus. Pengen napa mboten? Ning bayar zakat? Anak ra gelem ya ora mungkin entuk surga Firdaus kok ya. Swargane sapa gratisan ki. Oke ya jamaah. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Terus yang tanda keempat, orang yang memakmurkan masjid itu walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi takutnya hanya kepada Allah. Tidak takut kudanan. Nek kudanan yo ngeyup mangke nggih. Aja terus tetep nang kene iki. Kira-kira dari 4 syarat itu sudah terpenuhi berapa syarat? 5. Oh bagus. Jadi syaratnya 4 sudah terpenuhi 5. Nah, berarti sudah bisa memakmurkan masjid. Nah, sekarang kita konkretkan. Memakmurkan masjid itu antara lain diwujudkan dalam bentuk sholat berjamaahnya bagus. Jadi jamaah sholat subuh jumlahnya setara dengan jamaah sholat Jumat. Bisa? Belum bisa ya? Belum bisa. Kalau begitu sholat subuhnya diganti sholat Jumat. Nah, tadi kalau pengen sholat subuhnya itu agak meriah, seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, ada Jumat berkah gitu. Jadi setelah sholat subuh sarapan bersama gitu. Enggak apa-apa cita-citanya subuhan di masjid ming golek sarapan. Ora apa-apa.
mulanya dari seperti itu, butuh proses. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, kalau kita sholat berjamaah itu kondisi softnya rapi apa tidak? Rapi. Kemudian antara jamaah yang satu dengan yang lain tidak saling mengganggu, sehingga sampai diatur dalam sholat jamaah itu tidak boleh bacaan kita kedengaran jejernya. Sebab kalau kedengaran nanti bisa membuat jejernya rendah diri. Loh, jejerku wis tekan waladolin, aku gak iya kanak budu ketinggalan aku. Nah, itu. Artinya apa? Orang berjamaah itu orang yang saling menghormati dengan sesama jamaah. Maka itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, tetapi persaudaraan sehari-harinya menjelei. Menjelei apa ya? Menyebalkan. Nah, kok menyakiti orang lain? Tidak boleh. Jadi kalau ada orang rajin sholat berjamaah di masjid, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kalau berbicara suka menyakiti tetangga, itu kurang afdol. Ya sudah bagus berjamaah, tetapi tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Maka idealnya orang yang rajin jamaah di masjid itu dalam kehidupan sehari-hari ya hidupnya tertata rapi. Kalau ngaisiah ya administrasinya tertib. Itu bagian dari perwujudan dari sholat berjamaah. Taat kepada pimpinan. Tidak ada toh makmum yang mendahului imamnya. Wah, imamnya kesuwen, aku tak nyelip. Enggak boleh. Enggak boleh. Sebaliknya yang jadi pimpinan ya bijaksana. Jangan sampai ngimami dumeh apalane akeh sak juz. Ayo selak bubar jamaahnya ya. Saya yang pimpinan wilayah Muhammadiyah saja, kalau mengikuti Jumatan kok kesuwen, ya bedegel kok. Saya itu pernah ikut Jumatan kok khotbahnya itu setengah jam. Kita yang mendengar saja nyaudu kuping bosen kok, apalagi yang ngomong. Itu ketoke khotib anyaran. Nah, sehingga pumpung ada panggung lama. Maka saya karena bukan mubalik anyaran nanti tidak lama. Supaya tidak apa menyebalkan ya. Apa tadi? Nah, jadi kalau rajin jamaah ketika jadi pimpinan, jadi imam ya bijaksana. Maka wujudnya ya antara pimpinan dan warga Muhammadiyah dan Aisyah itu pakai rumus tangi. Tangi ki bagi pimpinan tanggung jawab dan ngangeni. Nek bagi warga tangi itu taat dan ngangeni. Ngangeni ngerti ora? Apa? Kangen. Kangen. Oke. Jadi kalau tidak ketemu Pak Ketua PCM seminggu ki wis masuk angin. Nah, itu namanya Pak Ketua ngangeni. Dia tanggung jawab juga. Sebaliknya sebagai warga kita taat juga ngangeni karena apa? Nyenengke. Alangkah indahnya kebagusan berjamaah di masjid diwujudkan seperti itu ya. Jadi ada tanggung jawab
dan ada ketaatan. Kalau pimpinannya bertanggung jawab, maka warganya mudah untuk taat. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu masjid kita makmur, juga memakmurkan jamaahnya. Bahkan yang tidak jamaah pun ikut merasakan kemakmurannya. Jadi kita sebagai takmir masjid tidak boleh egois. Wah, kayak ra tau mangkat ning masjid, rasa dumi daging korban, tidak boleh. Jadi yang tidak rajin ke masjid pun tetap dikasih. Wong kita itu disuruh meniru sifat-sifat Allah. Dalam surat Al-Qasas 77 itu kan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Di Wanayasa ada orang yang tidak taat kepada Allah apa tidak? Sing ora tau sembiang pamane. Salat. Ada toh? Ora tau taat, dijak apik ora mangkat, ning jatah hidupnya tetap dikasih toh oleh Gusti Allah. Bahkan sing ora percaya karo Gusti Allah wae tetap dikei. Dadi awake dhewe sebagai keluarga besar Muhammadiyah itu nek ming wong ra mangkat jamaah tetap dikasih, diberi kebaikan oleh kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapa saja ya. Dadi nek korban aja pilih-pilih sing didumi. Oh iki Pak Lurah kei paling akeh. Ora usah, Pak Lurah wis sugih. Dikei sing wajar saja. Justru semuanya dikasih ya. Nah, itu namanya masjid kita merahmati semuanya. Wis piro, Mas? Bon, 5 menit lagi ya. Aku salahin jenengan le rawuh telat. Saya itu jam 8 sudah sampai sini. Karena apa? Sampai saya tanya, kok iki ora ono sing ngarohke aku to. Jebul saya kemeruputan. Terakhir, saya akan menutup pengajian ini dengan surat Al-Hijr ayat 45 sampai 47. Onten sing mboten hafal? Berarti sing do meneng wae hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wah, kene Aisyah ana sing hafal. Aja omong-omong nek maca. Wis tak alem hafal ya malah muni kula ming maca. Wis mbok teko yes ngono. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin itu berada di surga yang penuh dengan mata air. Kalau disebut muttaqin, jenengan sudah termasuk di rombongan ini apa belum? Kayak rada meyakinkan toh. Insya Allah sudah. Insya Allah kira cetha. Sudah apa belum? Sudah, itu kamu ini sudah wae napa to? Wong jenengan ngapusi kula ya ora ngerti kok. Sudah ya. Nah, saya beritahu. Orang itu disebut muttaqin kalau bertakwanya sudah kapan saja di mana saja. Kalau bertakwanya hanya ketika di masjid atau pengajian itu belum muttaqin.
Itu baru seperti orang yang nyanyinya di kamar mandi. Kalau orang nyanyinya di kamar mandi belum disebut penyanyi, kita baru penyoyo. Oke, nah, maka apa yang kita usahakan? Menjadi orang bertakwa kapan saja, di mana saja. Kalau sudah seperti itu, Allah memerintahkan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Nah, gitu. Kira-kira jenengan termasuk diperintah masuk itu apa belum? Orang meyakinkan meneh. Kalau orang Muhammadiyah dan Islam dia mesti wis beres, mesti diperintah seperti itu. Orang Muhammadiyah itu kan orang yang paling gampang toh. Besok paling tidak pertanyaan di alam kubur itu udah selamat. Karena apa? Lagu Sang Surya. Nah, jadi besok kalau di alam kubur dengan ditanyai malaikat mungkar dan nakir, teko nyanyi Sang Surya. Ya Allah Tuhan Robiku, gitu, wes beres itu. Nah, tinggal nanti proses berikutnya di hari kebangkitan nasional. Nah, tapi di alam kubur kita wes beres. Itulah sebabnya orang Muhammadiyah tidak perlu ditalkin. Karena apa? Apal Sang Surya. Gitu. Ini yang ngomong kayak gini kawan saya yang dari NU. Jadi kawan saya itu bilang begini, Pak Jumari, nggonamu jebul ora ditalkin ki mergo apal Sang Surya. Nggonaku butuh talkin soalnya ora nyanyi Sang Surya. Nah, itu. Ini jangan dicatat loh ya. Tapi gitu. Nah, yang menarik Gusti Allah ngendika wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah menghilangkan dari dada mereka itu kedengkian sehingga menjadi saudara yang sangat hebat. Maka supaya besok kalau kita dimasukkan surga tidak kaget, sejak sekarang kita harus menghilangkan kedengkian dari dada kita. Dengki itu apa? Hasud. Hasud itu apa? Dengki. Wah, jenengan niku lucu. Dengki itu SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, jadi kalau ada tetangga beli motor baru kok jenengan masuk angin, itu namanya jenengan dengki. Dengki ya. Nah, oleh karena itu kita di masyarakat ini tidak hanya di Muhammadiyah ya. Kalau kita hidup bermasyarakat, bersaudara di masyarakat tanpa kedengkian, itu insya Allah masyarakatnya akan berlangsung dengan baik. Sebab kedengkian itu bisa menimbulkan penolakan terhadap kebenaran. Itu karena dengki. Siap Bapak Ibu? Hidup tanpa kedengkian? Siap ya? Bersaudara tanpa kedengkian? Siap. Oke, tadi ini terakhir ya. Sekarang penutup. Penutupnya Al-Had 11. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan Al-Had 11 ini ya. Tapi keliru tadi. Tapi kadung muni ya saya munikan sekalian. Al-Had 11 itu begini. Wa minan nasi may ya'budullaha min apa ya? Apa ya? Wa minan nasi may ya'buduha ala harfin. Nah, ala harfin. Fa in asabahu khairun nitma'anna bihi. Wa in asabathu
fitnatun ningkolaba nafsihi. Leres Bu. Ala wajihi. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika wa khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah mingklik-mingklik. Mingklik-mingklik iki apa cara sini? Di tepian, di pinggiran itu loh. Cewek-cewek. ya di tepian. Jadi kalau tengahnya itu sini, dia di sini minyik-minyik. Saya itu pakai paling gampang itu bahasanya memang mingklik-mingklik. Di tepian, tidak di tengah. Minggring-minggring, ragu-ragu. Menggring-menggring. Saya itu tidak bisa ngapak ya. Menggring-menggring. Nah, betul. Tandanya apa? Nah, tandanya itu warna 2. Yang pertama, ketika menyembah Allah kok mendapatkan kebaikan, dia puas. Tetapi ketika menyembah Allah kok mendapatkan cobaan, dia balik kanan. Ini orang yang beragama hanya di tepian. Kalau di tepian itu gampang glewang, gampang jatuh. Itu. Maka kita tidak boleh beragama hanya minggring-minggring tadi. Atau bahasa Magelang itu mingklik-mingklik tadi. Nah, sebabnya apa? Sebabnya orang yang menggreng-menggreng tadi itu beragama dengan motivasi hanya 3 ta. Harta, wanita, tahta, kuota. Oh, 4. Yo tambah siji lah karo kancane lomo. Maka kalau jadi orang Islam, kok kemudian rezekinya dibatasi, dia ngelokro. Itu namanya orang menggreng-menggreng tadi. Kok ngelamar wanita ditolak. Kok dukun bertindak. Kaya lagu ae. Ya dia tidak putus asa. Kalau sekarang ditolak, saya tunggu jandanya. Nah, gitu. Itu namanya pelamar yang setia. Kalau beragama Islam, taat, kok kemudian ketika pilihan ketua RT tidak menang, mutung. Nah, itu namanya menggreng-menggreng. Nah, yang keempat kuota. Nah, jadi sebab motivasi beragama itu hanya perkara yang sepele. Itu orang yang mudah berubah. Oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk yang mingklik-mingklik atau minggreng-minggreng tadi, kita harus beragama dengan motivasi 1 ta. Ta yang satu namanya cinta. Maka bermuhammadiyah itu juga sebaiknya dengan 1 kata kunci cinta. Kalau dengan cinta itu, meskipun kita kecewa di Muhammadiyah, banyak yang mengecewakan, tetapi tetap menemukan 1 sebab untuk bertahan. Nah, itu karena cinta. Seperti suami mencintai istri itu, aslinya lah ya oke sing nyebeli toh. Nah, tetapi tetap ada 1 sebab untuk bertahan.
wis kadung duwe anak. Nah, misalnya gitu. Yang kedua, kalau orang sudah atas nama cinta itu adanya hanya pengabdian dan pengorbanan. Dia tidak pernah berpikir tentang balas jasa atau balas dendam. Nah, itu kalau cinta. Kalau dengan cinta itu di Muhammadiyah atau di masyarakat, ketika menemukan kebaikan dia akan memuliakan. Tetapi ketika menemukan yang tidak menyenangkan, dia tidak akan berlaku zalim. Betapa indahnya yang demikian itu. Nah, oleh karena itu saya mengajak, kalau berislam ya yang tenanan, kalau bermuhammadiyah juga yang tenanan. Jangan setengah-setengah. Setengah saja tidak boleh, apalagi hanya seperempat. Siap bermuhammadiyah dengan cinta? Siap ya? Siap. Ya wis, selesai. Nah, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.